Assalamualaikum teman-teman. Sebelum lanjut ke videonya, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, saya Aulia Tufatul-Martia. Halo, perkenalkan nama saya Dila Putri. Halo, perkenalkan nama saya Ingrid Nurlazli. Halo, perkenalkan nama saya Mas Rinus Lukas. Perkenalkan nama saya Fedawati Prameswari. Teman-teman tahu tidak apa itu usaha dan gaya gesek? Usaha adalah gaya yang digunakan untuk menggerakkan sesuatu. Semakin besar gaya yang digunakan, maka usaha yang dihasilkan akan semakin besar. Sedangkan gaya gesek adalah suatu peristiwa yang terjadi akibat kontak antara satu dengan yang lain antar dua permukaan benda. Di dalam tubuh manusia pun terdapat usaha dan gaya gesek yang terjadi. Kali ini kami akan membahas tentang usaha dan gaya gesek yang ada pada sistem pencernaan manusia, yaitu pada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Seperti apakah itu? Yuk simak videonya. Organ pencernaan yang pertama kita adalah mulut. Proses pencernaan pertama kali terjadi pada saat kita memasukkan makanan ke dalam mulut kita. Dapat dilihat pada struktur tersebut bahwa mulut dan kelenjar ludah berperan dalam proses pencernaan. Mulut itu sendiri adalah tempat masuknya makanan dan mulainya proses pencernaan, sedangkan kelenjar ludah adalah pelumas mulut agar tidak kering dan juga untuk membantu proses menelan. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan juga pencernaan secara kimiawi. Terjadinya pencernaan mekanik dalam mulut dilakukan oleh gigi, sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim amilase yang terdapat pada lidah. Dapat kita lihat pada ilustrasi gambar berikut. Pada saat proses pencernaan makanan, makanan yang masuk dalam mulut akan dihancurkan oleh gigi sampai berukuran paling kecil. Hal ini bertujuan untuk memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase tersebut akan memuraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula yang mana dapat diserap oleh tubuh. Nah, enzim amilase tersebut diproduksi oleh kelenjar ludah ya. Selain itu, di mulut ada lidah yang berperan untuk mengaduk makanan hingga bercampur dengan enzim amilase. Nah, dapat dilihat di sini bahwa proses pencernaan makanan berkaitan dengan ilmu fisika loh, yang mana terdapat usaha dan juga gaya gesek yang terjadi dalam mulut. Seperti contoh, usaha yang dilakukan oleh gigi dan enzim amilase dalam menghancurkan makanan sampai berukuran paling kecil. Sedangkan gaya gesek yang ditimbulkan dalam proses gigi dalam mengunyah makanan, yang mana di dalamnya terdapat gesekan antara gigi bagian atas dengan gigi bagian bawah. Setelah makanan tersebut diproses dalam mulut, makanan akan berlanjut ke kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan merupakan organ yang terletak di tenggorokan dekat trakea. Akan menerima makanan dari mulut pada saat proses menelan. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan seperti mengemas-kemas yang berfungsi untuk mempermudah mendorong makanan masuk ke dalam organ berikutnya. Setelah melalui proses yang terjadi di dalam kerongkongan, makanan tersebut akan melanjut ke dalam lambung. Makanan yang masuk ke lambung akan bercampur dengan getah lambung, sehingga makanan tersebut menjadi encer seperti bubur atau biasa disebut dengan mie. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu kardiak yang merupakan bagian paling atas lambung dan berbatasan secara langsung dengan kerongkongan. Yang kedua, fundus dan pilorus merupakan bagian yang berbatasan dengan usus bulbus sendiri. Proses pencernaan makanan pada lambung terdapat 2 cara, yaitu secara mekanik dan kimiawi. Dalam proses mekanik, makanan tidak cuma ditampung, tetapi juga diremas dan dihancurkan oleh otot lambung atau dinding lambung yang aktif bergerak. Gerakan otot lambung tersebut menghasilkan gaya gesek karena permukaan otot lambung atau dinding lambung yang berkontraksi bersentuhan dengan permukaan makanan yang diremas dan dihancurkan tadi, sehingga akan menimbulkan gesekan. Sedangkan dalam proses kimiawi, proses mencerna makanan ini dibantu dengan enzim. Lambung berperan sebagai kelenjar eksokrin yang menghasilkan enzim pencernaan serta sebagai kelenjar endokrin
membantu proses pencernaan secara kimiawi, yaitu enzim pepsin yang mana berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Selain itu, ada enzim renin yang mana berfungsi untuk mengubah protein menjadi kasein. Dan juga ada HCl yang berfungsi untuk memecah protein serta melawan virus atau bakteri yang masuk pada sistem pencernaan. Setelah proses pada lambung selesai, makanan akan dicerna oleh usus halus. Setelah makanan diproses di lambung, makanan akan didorong menuju usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang yang ada pada saluran pencernaan. Usus ini terletak di antara lambung dan usus besar. Terdapat 3 bagian yang ada pada usus halus. Yang pertama, usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua, usus kosong atau jejunum. Dan usus penyerapan atau ileum. Proses pencernaan di usus halus ada 2, yaitu proses pencernaan secara kimiawi atau dengan menggunakan enzim dan proses penyerapan makanan. Usus halus akan melanjutkan proses pencernaan menggunakan enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan getah empedu dari hati. Pada usus 12 jari, terjadi proses pencernaan secara kimia menggunakan enzim yang dihasilkan getah pankreas, yaitu enzim amilase, tripsin, dan lipase. Enzim ini bertugas untuk memecah protein, lemak, dan karbohidrat yang berasal dari makanan. Sedangkan getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selain enzim-enzim tersebut, di dalam usus halus juga terdapat bakteri yang juga memproduksi enzim untuk mencerna karbohidrat. Selanjutnya, proses penyerapan nutrisi pun dimulai. Di dalam usus halus, tepatnya di usus penyerapan, terdapat jonjot-jonjot atau disebut sebagai villi yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan nutrisi, sehingga nutrisi dapat diserap secara maksimal oleh tubuh manusia. Nutrisi yang diserap oleh tubuh manusia ini digunakan sebagai sumber energi, sedangkan sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan didorong menuju usus besar. Nah, setelah kita mengetahui organ pencernaan lainnya, di sini kita akan membahas mengenai usus besar. Nah, yaitu kenapa dinamakan usus besar? Yaitu dikarenakan diameter dari usus besar ialah 7,5 cm, lalu panjangnya bisa sampai kurang lebih 1,5 meter. Nah, pada usus besar ini terdapat sebuah gerak yang dinamakan gerak peristaltik. Nah, peristaltik itu nggak hanya ada di kerongkongan saja, tapi ada di usus besar. Fungsi usus besar adalah untuk menyerap cairan yang belum diserap sempurna oleh usus halus. Adapun fungsi lain dari usus besar atau kolon ialah sebagai tempat mengalirnya kotoran atau sisa-sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh dan dibusukkan oleh bakteri yang dinamakan bakteri E. coli. Lalu, sisa pembusukan ini akan dikeluarkan melalui anus manusia. Lalu, mengapa pada usus besar ini ada gerakan peristaltik? Hal ini terjadi dikarenakan proses penyerapan dilakukan oleh si usus besar sendiri yang dibantu oleh para bakteri. Gerakan ini memakan waktu sekitar 36 jam. Lalu, akhirnya dialirkan menjadi kotoran. Begitu, teman-teman. Setelah melihat video tersebut, ternyata usaha dan gaya gesek sangat membantu kelangsungan hidup manusia, bukan? Usaha dan gaya gesek yang terjadi pada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar adalah gerakan peristaltik dan dorongan makanan untuk menuju ke organ pencernaan selanjutnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan tubuh dengan cara makan makanan yang bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup supaya seluruh fungsi dari organ tubuh kita dapat bekerja dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.